Baik, penjelasan selanjutnya. Next, Saudara Fikri. Selanjutnya, identifikasi senyawa bahan alam yang akan dijelaskan oleh Saudari Nesa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi senyawa bahan alam, di mana identifikasi senyawa bahan alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menggunakan peraksi warna dan identifikasi struktur molekul menggunakan metode spektroskopi. Next. Di mana yang pertama reaksi warna di sini, identifikasi ini ditambahkan suatu reaksi di dalam suatu senyawa. Reaksi yang ditambahkan merupakan suatu asam atau basa yang mana apabila direaksikan akan mengalami perubahan warna pada senyawa tersebut. Kemudian yang kedua, metode spektroskopi, di mana metode spektroskopi yang biasanya digunakan untuk identifikasi struktur yang biasa digunakan antara lain spektroskopi ultraviolet atau UV, inframerah, NMR atau nuclear magnetic resonance, dan massa. Next. Selanjutnya, identifikasi senyawa bahan alam terdiri dari senyawa fenolik, alkaloid, terpenoid, poliketida, dan glikosida. Next. Senyawa fenolik di sini pertama ada fenol sederhana dan asam fenolat, di mana yaitu KLT silika gel atau asam asetat CHCl3 dan etil asetat benzena, selulosa N300, benzena MEOH, asam asetat, dan asam asetat air. Deteksi dengan UV dengan reaksi Volin, Thio-Chalteu. Reaksi Gibbs, uap NH3, vanilin HCl, GCMS, HPLC. Kemudian yang kedua, fenilpropanoid, di mana yaitu kromatografi lapis tipis atau selulosa, kromatografi kertas, dan spektrofotometer UV vis. Next. Yang ketiga itu ada flavonoid, di mana warna berubah dengan penambahan basa atau amonia. Kemudian diidentifikasi dengan KLT, spektrofotometer UV vis atau reaksi geser. Next. Lalu ada alkaloid, di mana alkaloid kasar yang diperoleh selanjutnya diidentifikasi menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan disemprot dengan beberapa reaksi alkaloid, yaitu yang pertama reaksi Dragendorf, hasil positif memberikan warna kuning kecoklatan dengan latar belakang warna kuning dari reaksi. Kemudian reaksi iodoplatinat, hasil positif memberikan warna yang beragam. Lalu reaksi Marquis, hasil positif memberikan warna kuning hingga ungu. Next. Selanjutnya ada terpenoid. Reagen Lieberman-Buchert pembentukan cincin coklat mengindikasikan adanya phytosterol. Uji Salkowski, penampakan warna kuning emas mengindikasikan adanya triterpen. Lalu uji tembaga asetat, di mana pembentukan warna hijau emerald mengindikasikan adanya diterpen. Kemudian metode CAT-D, yaitu hasil akan menunjukkan warna ungu. Lalu metode Keller-Kilani akan hasil positif
jika terlihat cincin merah bata menjadi biru atau ungu. Next. Lalu ada antimon 3 klorida, yang dimana berpendar pada panjang gelombang 360 nm. Lalu PA-nyesaldehida atau asam sulfat. Hasil yang terlihat spot berwarna ungu, biru, merah, abu-abu atau hijau. Lalu timah, klorida, periksa dengan sinar UV pada panjang gelombang tampak dan besar. Lalu vanilin atau asam sulfat, di mana pembentukan warna merah ungu mengindikasikan terpenoid. Lalu asam fosfat, yaitu untuk deteksi sterol atau steroid. Kemudian asam trifluoroasetat, yaitu untuk deteksi steroid. Next. Lalu ada poliketida, di mana identifikasi poliketida menggunakan metode spektroskopi yang mana diidentifikasi yang dilakukan berdasarkan dengan struktur yang diamati menggunakan alat. Next. Lalu glikosida. Glikosida dapat diidentifikasi secara kualitatif menggunakan reaksi warna. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nesa. Selanjutnya, kegunaan dan manfaat senyawa aktif bahan alam ini akan dijelaskan oleh Saudari Rini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Cherry telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan dan manfaat dari senyawa aktif bahan alam. Itu nanti dibagi lagi menjadi senyawa fenolik, alkanoid, terpenoid, dan poliketida dan glikosida. Next slide, moderator. Yang pertama itu kegunaan dan manfaat dari senyawa fenolik. Dalam tumbuhan, kelompok senyawa ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, pembangunan dinding sel atau lignin, kemudian yang kedua itu pigmen bunga atau antosianin, yang ketiga pengendali tumbuhan atau flavonol, yang keempat itu ada pertahanan atau flavonoid, yang kelima itu menghambat dan memacu perkecambahan atau fenol sederhana, dan yang terakhir itu ada bau-bauan atau vinylin metil salisilat. Selanjutnya, kemudian yang kedua itu ada manfaat dan manfaat dan kegunaan dari alkaloid. Alkaloid pada tumbuhan itu berfungsi sebagai racun yang dapat melindunginya dari serangan herbivora, faktor pengatur pertumbuhan dan senyawa simpanan yang mampu menyuplai nitrogen dan unsur-unsur yang lain diperlukan oleh tanaman. Selanjutnya, Saudara Fikri. Yang ketiga itu ada kegunaan dan manfaat dari senyawa terpenoid. Terpenoid juga merupakan komponen utama dalam minyak astiri dari beberapa jenis tumbuhan dan bunga. Minyak astiri itu digunakan secara luas untuk wangi-wangian, parfum, dan digunakan dalam pengobatan seperti aromaterapi. Nah, selanjutnya Saudara Cherry. Kemudian ada poliketida. Poliketida itu memiliki kegunaan yang pertama itu sebagai antibiotik. Golongan yang sering dimanfaatkan diantaranya itu golongan makrolida seperti eritromisin, azitromisin, claritromisin, dan roxitromisin. Kemudian ada golongan ketolida, ada telirtromisin, golongan tetrasiklin, ada doksiklin, oksiterisiklin, klortetrasiklin. Kemudian manfaat yang kedua itu ada sebagai obat kolesterol atau antikolesterol, itu misalnya senyawa lovastatin. Kegunaan poliketida yang ketiga itu sebagai anti jamur, misalnya senyawa amphoterisin. Kemudian kegunaan yang keempat itu ada sebagai anti kanker, misalnya senyawa epolitin. Selanjutnya, kemudian ada kegunaan dari senyawa glikosida. Fungsi glikosida itu
sebagai cadangan antitemporer. Teori Prefer mengatakan bahwa glikosida adalah merupakan cadangan gula temporer atau cadangan gula sementara bagi tanaman. Cadangan gula ini dalam bentuk ikatan glikoses itu tidak dapat diangkut dari sel satu ke sel lainnya. Oleh karena itu adanya bagian algikon. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rini. Nah, selanjutnya ini kami mengutip dari beberapa jurnal, yaitu yang pertama ada jurnal pendampingan pembuatan hand sanitizer berbasis kearifan lokal, itu dari Tangkai Bunga Cengkeh. Jadi di sini kami mengutip dua. Yang pertama itu kandungan dari cengkeh ini sendiri, itu kami ambil dari jurnal ini. Next. Nah, selanjutnya ini kandungan apa namanya? Pada sebelumnya itu kandungan pada cengkeh itu ada apa namanya? Flavonoid kalau tidak salah. Nah, di sini jurnalnya menjelaskan flavonoid itu bagaimana. Nah, next. Nah, kemudian ini juga menjelaskan dari kandungan dari cengkeh ini sendiri. Nah, sehingga kami simpulkan dari ketiga jurnal yang kami kutip itu menjadi suatu statement. Next. Nah, jadi pada ketiga jurnal tersebut itu kami mendapatkan sebuah ide yang mana pemanfaatan cengkeh, ekstrak cengkeh sebagai hand sanitizer dan pengharum ruangan. Nah, yang mana di sini akan disampaikan oleh Saudari Liza. Kepadanya dipersilakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Seperti yang dikatakan oleh saudara Cherry tadi, di sini ada seperti review jurnal tentang pemanfaatan cengkeh tentang pemanfaatan cengkeh dengan ekstraknya itu sebagai hand sanitizer dan pengharum ruangan. Adapun di sini ada landasan teori dari Mustafa. Cengkeh merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional karena pada bunga cengkeh mengandung flavonoid, tanin, asam olenolat, asam megalotanat, saponin, dan eugol. Salah satu kandungan senyawa kimia bunga cengkeh adalah flavonoid. Banyak tanaman di Indonesia yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai stimulasi baru. Salah satu dari tanaman tersebut adalah cengkeh. Indonesia ini dikenal sebagai negara penghasil dan sekaligus sebagai konsumen cengkeh terbesar di dunia. Cengkeh dengan nama latin Syzygium aromaticum, Mer dan Peri merupakan tanaman rempah yang sejak lama digunakan dalam industri rokok kretek, makanan, minuman, dan obat-obatan. Bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan di atas adalah bunganya, tangkai, dan daun cengkeh tersebut. Next. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa salah satu efek dari senyawa aktif golongan alkaloid adalah sebagai stimulansia. Beberapa senyawa alkaloid tersebut yang telah diketahui secara luas mempunyai aktivitas stimulansia adalah kafein, kokain, dan nikotin. Menurut Jenskin dan kawan-kawannya yang telah sudah melakukan percobaan begitu, telah mengidentifikasi adanya kandungan alkaloid dalam tanaman cengkeh tersebut. Selain itu, tanaman cengkeh juga mengandung eugol, yakni salah satu senyawa golongan terpenoid, yang diduga berperan meningkatkan aktivitas lokomotorik. Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Tao dan teman-temannya pada tahun 2005 menyebutkan bahwa eugol adalah rhizoma Achorhigraminae, mempunyai aktivitas mirip seperti antidepresan. Ekstrak cengkeh juga memiliki kandungan eugol yang tinggi dan secara in vitro dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme.
Penggunaan alkohol berkadar lebih dari 60% secara terus-menerus dapat mengakibatkan kerusakan pada lapisan kulit, sehingga diperlukan zat atau unsur lain untuk menetralisir hal tersebut. Dalam hal ini menggunakan ekstrak tangkai bunga cengkeh. Next. Baik, berdasarkan penjabaran yang sudah disampaikan tadi, ekstrak dari tangkai bunga cengkeh ini dapat digunakan sebagai bahan penyusun dari pembuatan hand sanitizer tangkai bunga cengkeh. Kemudian dari cengkeh ini memiliki bau khas yang tersendiri karena memiliki kandungan atsiri cukup tinggi. Berdasarkan jurnal bahan alam terbarukan menyatakan kandungan minyak atsiri di dalam bunga cengkeh mencapai 21,3% dengan kadar EUGOL antara 78-95%. Dari tangkai atau gagang bunga mencapai 6% dengan kadar EUGOL antara 89-95%, dan dari daun cengkeh mencapai 2-3% dengan kadar EUGOL antara 80-85%. Kandungan terbesar minyak cengkeh adalah EUGOL yang bermanfaat dalam pembuatan vanilin, eugenil, metil ether, eugenil asetat, dan lain sebagainya. Next. Pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi adalah N-heksana dan benzena. Heksana adalah sebuah senyawa hidrokarbon alkana dengan rumus kimia C6H14. Heksana mempunyai sifat stabil dan bersifat mudah menguap, sehingga pelarut tersebut sangat baik digunakan dalam proses ekstraksi, khususnya untuk proses ekstraksi bunga. Menggunakan pelarut ini sangat menguntungkan, dikarenakan pelarut ini bersifat selektif dalam melarutkan zat. Proses ini menghasilkan sejumlah kecil lilin, albumin, dan zat warna. Namun, dapat mengekstraksi zat pewangi dalam jumlah besar. Sehingga itulah salah satu keuntungan menggunakan pelarut tersebut. Benzena juga dikenal dengan nama C6H6. Merupakan senyawa ini merupakan senyawa kimia organik yang merupakan cairan tak berwarna dan mudah terbakar serta mempunyai bau yang khas. Yakni baunya itu kayak manis-manis begitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.